Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Mau bahas apa hari ini Mbak Tari? Ini lihat dari yang kasus-kasus sekarang tuh. Kasus apa tuh, Batar? Soal pernikahan tuh kan banyak perselingkuhan, KDRT dalam rumah tangga. Ya KDRT. Dalam rumah tangga ya. KDRT dalam mana lagi? Biar lebih jelas. Terus ya kasus-kasus begitulah yang bikin banyak tuh baca komen-komenan tuh yang jadi takut nikah. Itu gimana tuh? Gimana Ada tuh, Fet? Kalau kita Gimana yang tuh, sudah, kalau Feti dulu? kalau aku sih dari pengalaman sih sebenarnya tidak semenakutkan itu. Tapi kita nggak salahkan juga orang-orang yang punya trauma terhadap figur-figur contoh-contoh yang sudah ada, misalnya dari keluarga broken apa atau bukan cuma keluarga sih sebenarnya, lingkungan pun kadang di temenku yang takut menikah juga mempengaruhi apa yang dilihat. Apa yang dilihat itu dia takut, jadi takut di usia yang aku anak 2 ini dia juga belum nikah karena menurutnya menikah itu menakutkan. Iya, jadi buat yang misalnya penonton di sini yang belum paham dengan arti marriage is scary itu, maksudnya marriage is scary itu pernikahan itu menakutkan, gitu ya kan? Jadi ada yang seperti kok melihat fenomena-fenomena sekarang, kok pernikahan itu menakutkan, ya kan? Iya. Karena kenapa sih? Pertama gini, kenapa sih kok jadi kok ada sampai ada perselingkuhan? Terus perselingkuhan ini kan walaupun rata-rata memang dilakukan dari pihak laki-laki, tapi juga ada kan dari pihak perempuan juga ada. Jadi suami berselingkuh, istri berselingkuh, dua-duanya selingkuh gitu kan, juga malah ada gitu kan. Terus anaknya jadi cari perhatian keluar. Nah ini sebenarnya kenapa seperti begini? Karena mengawali pernikahan itu niatnya belum lurus. Kalau misalnya bisa jadi sebenarnya bukan bisa jadi, tapi Harus jadi. bukan bisa jadi, kalau bisa jadi itu misalnya kemungkinan memang itu enggak, kalau misalnya niatnya lurus enggak begitu. Kalau itu tidak akan menyebabkan sebuah trauma dengan anak, nggak akan menyebabkan sebuah trauma. Karena begini, Rasulullah juga pernah menceraikan istrinya, nyatanya anak-anaknya nggak ada yang trauma, gitu kan. Nah jadi ketika segala sesuatu itu dengan niatnya lurus, enggak. Karena gini, menikah, ada yang menikah itu karena misalnya MBA, Yes. untuk misalnya untuk menutupi aib seperti begitu kan. Nah, karena sebuah perzinahan yang sudah dilakukan begitu, kemaksiatan yang belum ditaubati, gitu kan. Kadang ada yang seperti gini, sebenarnya kan seperti halnya pacaran. Dalam Islam itu kan nggak boleh, nggak boleh pacaran. Tapi kan banyak dilakukan dan orang tua juga nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan. Mungkin ini nanti sebenarnya juga akan dibahas loh di ADPG, bagaimana dulu Nara ya dengan pergaulannya, dengan berhalwatnya dengan laki-laki seperti itu, dan kemudian ketika menikah pun akhirnya dia harus taubat, dia taubatin. Ada orang ketika dia udah tahu pacaran, mungkin saat itu belum berhijrah, belum paham, belum tahu. Ketika sudah tahu dia akan menghalalkan yang haram,
menganggap bahwa pernikahan begitu sudah menikah, gugur tuh dosa dulu yang pacaran. Enggak, ternyata belum. Berdua harus paham bahwa dulu yang dosa dulu harus ditaubati. Sholat taubat sama-sama, kemudian taubatan nasuha itu tidak akan dilakukan lagi. Ya. Ketika beranggapan kita memaklumi diri sendiri bahwa yang dulu-dulu itu ketika pas waktu pacaran kita belum tahu, belum hijrah, belum tahu, dan ketika sudah tahu dan dengan menikah kita, oh berarti udah gugur dosa gue. Belum. Harus tetap Bisa jadi ditobati. ini sampah dibawa masuk ke pernikahan itu. Ini yang menjadikan akhirnya nggak berkah. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Kenapa kemudian banyak? Sebenarnya menikah nggak semenakutkan itu. Kalau menikah itu menakutkan, maka tidak akan disunahkan oleh Allah. Ya. Ya. Nggak akan jadi sunnah oleh Allah gitu. Masa ada neraka itu menakutkan. Neraka menakutkan, tapi ada orang yang mau party itu di neraka. Masa Ya. nggak mau party di mahligai pernikahan sih, di neraka aja ada yang mau party. Gitu kan. Padahal neraka itu sangat menakutkan, udah digambarkan jelas sama Al-Qur'an, dan Al-Qur'an nggak bohong gitu kan. Al-Qur'an mah nggak pernah bohong kayak caleg-caleg itu gitu kan. Jadi Wet. iya, Al-Quran mah nggak pernah janji-janji palsu. Al-Quran nggak pernah ngasih berita bohong gitu kan, nggak pernah. Jadi neraka yang begitu menakutkan, masih ada yang mau party. Ini sebenarnya mahligai rumah tangga itu bisa jadi party loh. Bisa sebenarnya ketika memang dilakukan dengan benar, itu bisa jadi surga dunia gitu, dan bisa jadi bumbu kelucuan-kelucuan dalam hidup gitu kan. Ya itu, jadi kalau menurut aku sih ngelihatnya, kenapa akhirnya jadi seperti begitu perselingkuhan. Yang pertama bisa jadi ada dosa yang memang belum ditaubati. Itu dosa yang belum ditobati, yaitu kita nggak sadar bahwa sebenarnya pacaran yang dulu kita lakukan, entah itu dengan suami yang sekarang atau dengan yang mungkin dengan mantan-mantan sebelum suami, atau dengan pasangan yang sekarang, istri yang sekarang, atau dengan mantan-mantan sebelum istri, itu kita maklumkan yang paling sebenarnya harus dipahami dulu. Gitu kan. Jadi buat yang pernah pacaran gitu kan, itu tolong, itu pernikahan bukan untuk menghapus dosa pacaran, tapi menikah untuk menghalalkan yang haram. Dan tobatlah, lakukan taubatan nasuha di depan Allah, bahwa memang ampuni saya, dulu saya tidak paham, tidak tahu gitu kan, belum berhijrah tentang ini pacaran, dan saya mohon tuntun kami dalam rumah tangga. Namanya sudah taubatan nasuha, ya harusnya tundukkan pandangan ya. Ya. Nah, itu harusnya tundukkan pandangan, baik si suami maupun si istri. Ketika suami tidak bisa menundukkan pandangan, maka akan ada banyak perempuan yang lebih cantik daripada istrinya di luar sana. Ketika si istri juga nggak bisa menundukkan pandangan, ada banyak pria lebih ganteng dari suaminya di luar sana. Tapi kalau masing-masing menundukkan pandangan, jadi ingat ini ya, kata seorang suami, ada seorang suami yang curhat dengan seorang syekh. Dia mengatakan begini, dulu istri saya dulu sebelum menikah dan awal-awal menikah, istri saya itu cantik, syekh. Sekarang kami sudah 10 tahun menikah, kenapa dia begitu membosankan? Untung ya suami ini nggak ngomong gimana caranya supaya istri saya itu bisa menggairahkan seperti dulu. Untungnya itu. Tapi dia minta, tolong berikan nasihat pencerahan agar saya bisa melihat istri saya lebih cantik lagi, secantik dulu lagi. Syekh itu mengatakan, tundukkan pandangan.
kalau kamu hanya melihat istrimu, maka hanya dia satu-satunya wanita cantik di matamu. Tapi kalau kamu melihat wanita lain seperti kamu melihat istrimu, maka akan ada banyak wanita lain yang lebih cantik dari istrimu di luar sana. Itu Syekhnya mengatakan begitu. Jadi sebenarnya, dan ini juga berlaku sebaliknya untuk istri. Begitu kan? Kalau dia tidak mendudukkan pandangan, apalagi perempuan juga ini kan. Makanya perempuan kan auratnya sebenarnya lebih banyak. Kalau dia yang ditundukkan pandangan harus banyak kalau perempuan justru juga. Kalau laki-laki mungkin kasat mata cantik begitu kan. Kalau perempuan itu yang harus ditundukkan itu bukan hanya sekedar pandangan mata, tapi juga telinga loh. Telinga, karena itu lebih itu bisa dapat kaya, bisa dapat tajir, ganteng, baik, perhatian, terus dia iniin lagi, terus dia bandingkan dengan suaminya. Lah, laki gue di rumah begini, udah nggak spesial lagi. Tapi kalau tidak membandingkan, maka nggak akan ada itu. Jadi emang harusnya tundukkan pandangan. Jadi sebenarnya pernikahan itu nggak semenakutkan itu. Yang bikin menakutkan itu adalah diri kita sendiri yang nggak mampu menundukkan pandangan. Itu sih kalau itu sebenarnya ya, kalau menurut aku seperti itu. Jadi ya itu tadi, dari pacaran yang biasa pacaran katanya bisa milih gitu kan. Jadi dengan si ini gitu kan. Bisa bergonta-ganti dan ada istilah mantan segala gitu kan. Nah, itu kan udah mulai belajar gak menundukkan pandangan tuh. Udah diawali dengan begitu. Belum ditaubatin, dia belum sadar kalau itu adalah sebuah dosa itu sebuah dosa, dia belum sadar, belum ditaubatin, ya itu berlangsung ketika pernikahannya juga berlangsung. Kalau menikah dia hanya untuk menghalalkan yang haram, bukan untuk beribadah, bukan untuk bertaubat dari dosa-dosa yang lalu, ya itu jadilah begitu. Jadi seolah-olah ya itu nikah itu menakutkan gitu ya. Iya, yang menakutkan itu ya itu padahal sebenarnya karena kita yang masih bawa sampah tuh loh, sampah dari dulu. Dosa-dosa pacaran ini kan sampah dari dulu yang belum dibersihkan dengan taubatan nasuha. Sampah kita dulu yang katanya sekarang udah berhijrah tapi belum ditaubati, belum benar-benar ditaubatin. Itu yang akhirnya menjadikan itu. Jadi saat perkenalan, kalau misalnya memang sudah mau serius, mungkin gini, bukan untuk mengorek masa lalu, menengok masa lalu, tapi bang atau gak dek atau siapa gitu, kalau misalnya mau menikah, gimana pendapatnya tentang pacaran? Tanya dulu. Kalau menurut dia, tanya dulu gimana pendapatnya tentang pacaran. Itu yang paling prinsip nih. Sebelum takut nikah, yang paling prinsip, gimana pendapatnya tentang pacaran. Kalau dia punya pendapat yang syar'i misalnya, pacaran itu sebenarnya memang dosa. Makanya saat ini kita lakukan ta'aruf. Dan saya mau ini kita lebih benar. Tanya lagi, pernah pacaran? Bukan mau mengorek, tapi hanya pernah pacaran. Saya bukan mau tahu tentang mantannya, tapi pernah pacaran. Pernah. Sudah ditaubati. Tanya, nggak apa-apa. Ya. Dan saya pun juga pernah gitu. Dan berarti kalau kita nanti bangun rumah tangga, berarti kita harus taubat sama-sama. Karena dulu kita pernah liar dalam pandangan. Kita tidak tunduk dengan pandangan. Gitu. Ya. Itu sebenarnya awali dari situ. Kalau perlu sebelum menikah udah taubatan nasuha dulu dengan itu. Iya. Sama balik itu lagi. Sebenarnya benteng awalnya. Niatnya balik lagi, niatnya ditata ulang gitu ya. Harus. Ya, niatnya ditata ulang, terus caranya juga ditata ulang.
Kalau Gitu. Jadi niatnya bukan karena untuk, Allah, nah ya, niatnya karena Allah ya itu tadi. Pernah pacaran, tanya, bukan untuk nanya siapa sih mantan kamu, terus dulu kamu sama mantanmu ngapain aja, bukan untuk itu, jangan nanya begitu gitu kan, cukup tanya aja pernah Malah pacaran gitu kan. cari penyakit. itu juga sebenarnya. Nggak usah cari penyakit gitu loh, jadi cuma aku bahwa kalau pernah pacaran, yuk kita tobat sama-sama. Saya juga pernah pacaran, tapi saya bukan untuk mau tahu mantanmu berapa, siapa mantanmu, dulu kamu ngapain aja. Itu masa lalu kamu. Kalau sekarang nanti kita untuk menata masa depan, berarti pernikahan ini nantinya bukan hanya untuk sekedar menghalalkan yang haram, tapi juga semoga jadi ibadah. Jadi saat masuk rumah suci yang namanya pernikahan, itu benar-benar bersih gitu loh. Nggak bawa sampah. Ya, Gini nggak sih Mbak? Eh, nambahin dikit ya. Ha-ha. Itu nggak mungkin pernikahan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, padahal menikah itu kan ibadah terlama gitu loh. Udah Iya. pasti, udah jelas gitu. Nggak mungkin kan Allah memberikan ini loh ibadah terlamamu. Nggak mungkin dibuat semenakutkan itu gitu. Gitu nggak Ya, sih? dan nggak mungkin dijadikan neraka gitu. Kenapa jadi nggak nyaman pernikahan? Karena ada sampah. Kenapa jadi seperti neraka? Karena bawa api yang belum dipadamkan dengan air, kebakar, gitu kan, merebet dari dikit-dikit kebakar gitu. Ada teman saya pacarannya 10 tahun, begitu merit 1 tahun kelar. Apa maksudnya gitu kan? Udah pacaran kayak nyicil rumah, ya udah kayak KPR pacarannya. Begitu begitu merit begitu merit udah kayak namatin novel aja masih bisa bertahun-tahun kagak tamat-tamat. Itu kan jadi gimana coba, 10 tahun berbuat, artinya gini, 10 tahun pacaran, 10 tahun berbuat dosa, belum ditaubati, itu dia bawa sampah banyak bener itu. Makanya setahun kelar, sumpah, soalnya rumah bersih dimasukin sampah, belum dibersihin, bawa api. Ya sekarang bayangkan aja, Sekaligus 10 tahun 10 tahun pacaran. Masa 10 tahun pacaran cuma main catur kan? Enggak, pacaran orang dewasa. Itu nikah dengan pacarnya. Lah ya ini. Itu nikah dengan pacarnya, gitu kan, dengan pacarnya yang 10 tahun itu, udah 10 tahun nikah. Jadi udah 10 tahun pacaran, ini udah lunas kali KPR ya kalau itu 10 tahun. Itu merit, menikah setahun, wassalam. Punya anak pula. Masih kecil. Itu bisa nggak sih buat trauma anaknya gitu, Mbak? Bisa karena apa ini sebenarnya mungkin nggak sadar. Bisa jadi juga yang menganggap menikah ini menakutkan juga karena ada trauma ya. Iya, Bisa jadi kan. karena ada trauma di sini. Jadi semakin takut gitu loh, semakin takut. iya, di situ, dan disitulah sebenarnya apa ya, setan mulai membisik-bisiki, karena gini, ini kan prestasi terbesar, katanya prestasi terbesar iblis ya, ketika Iya. bisa memisahkan antara suami dengan istri, gitu kan? Iya, betul. Dan mindset yang dimasukkan iblis juga, udahlah dengan menikah, dosamu yang dulu, itu yang dulu kamu lakukan, itu keharaman yang kamu lakukan dulu itu sudah beres dengan pernikahan. Supaya apa? Supaya tidak ada pasangan yang bertaubat.
supaya tidak ada pasangan yang melakukan taubatan nasuha. Dan seharusnya seperti begini ini, makanya kan Rasul mengatakan sebelum menikah gitu kan, ada 4 pilihan ya kan. Ya boleh memilih karena kegantengannya atau kecantikannya, atau karena kekayaannya, karena keturunannya. Yang keempat karena agamanya, tapi paling utama karena agamanya kan gitu.